Selamat datang di channel Kisah Tedi. Di sini, kita akan memulai perjalanan yang penuh dengan kebijaksanaan dan pelajaran hidup yang mendalam. Cerita kali ini mengisahkan Arga, seorang pemuda yang merasa terpuruk dan kehilangan arah. Namun, dalam pertemuannya dengan Teddy, seorang guru bijak yang sederhana, Arga akan belajar bahwa hidup bukan hanya tentang menghindari kegagalan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dan menemukan harapan dalam setiap langkah kecil. Mari kita mulai kisah ini dan temukan bersama-sama makna dari setiap tantangan yang dihadapi Arga. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang terasa seperti gelombang yang tak ada habisnya, Arga berdiri di ambang kehampaan. Di usia yang masih muda, ia merasa seolah dunia tak lagi berpihak padanya. Kegagalan demi kegagalan datang silih berganti. Pekerjaan yang hilang setelah bertahun-tahun berjuang, hubungan yang kandas di tengah jalan, dan impian-impian yang perlahan memudar, seakan tertelan oleh waktu. Setiap hari baginya adalah seperti melawan badai yang tak berkesudahan. Dengan perasaan tercekik dan lelah, seolah tak ada tempat untuk bernafas. Dia sering terjaga di malam yang sunyi, menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apa yang salah dengan hidupnya. Setiap keputusan yang ia buat terasa salah, dan setiap usaha yang ia lakukan berakhir tanpa hasil. Ada saat-saat di mana Arga merasa seperti sedang berjalan di jalan yang gelap tanpa ujung, terjerat dalam kebingungannya sendiri. Perasaan itu, kekosongan yang menghimpit dada, kebingungan yang tak bisa dijelaskan, membuatnya ragu apakah hidup ini masih memiliki arti. Namun, dalam kesendirian dan keputusasaannya, Arga tidak tahu bahwa sebuah pertemuan tak terduga sedang menunggunya. Hari itu, saat langit mendung dan angin sejuk meniup daun-daun di taman kecil dekat rumahnya, Arga memutuskan untuk berjalan keluar. Ia tidak tahu kemana arah langkahnya, hanya mengikuti alur langkah yang hampir robotik, terbuai oleh kekosongan pikirannya. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sosok yang duduk di bangku taman. Seorang pria tua, sederhana dalam pakaiannya, dengan senyum yang memancarkan ketenangan. Teddy. Tanpa alasan yang jelas, Arga merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Teddy duduk dengan tenang, seolah dunia di sekitarnya tidak bisa mengusik kedamaian yang ada dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda dari pria tua ini, sesuatu yang membuat Arga merasa tenang hanya dengan melihatnya. Ketika Arga mendekat, Teddy menoleh dan menyapanya dengan lembut, seakan tahu persis apa yang ada dalam pikiran Arga, meski tidak ada kata-kata yang terucap. "Apa yang kau lawan, anak muda?" tanya Teddy, suaranya dalam dan penuh pengertian. Arga, yang merasa cemas dan tak tahu harus berbicara apa, hanya terdiam sejenak. Ia merasakan ada semacam beban berat yang ada di pundaknya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku tidak tahu lagi," jawab Arga dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku merasa seperti semuanya runtuh, seolah hidupku tidak memiliki arah. Aku selalu berusaha, tapi tidak ada yang berjalan dengan baik." Teddy hanya mengangguk pelan, seperti memahami lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian, Teddy memulai cerita. "Pernahkah kau melihat sebuah sungai, Arga? Sungai yang mengalir melalui batu-batu besar, kadang menghadap arus yang kuat dan deras. Mungkin kau berpikir sungai itu berjuang melawan arusnya. Tapi tidak. Sungai itu tidak melawan. Ia hanya mengalir, mengikuti arusnya dengan sabar. Keterpurukanmu, seperti sungai itu. Kita sering kali merasa harus melawan setiap kesulitan yang datang, tapi kadang kita hanya perlu mengikuti aliran hidup, meski arusnya tidak selalu mudah." Arga mendengarkan, bingung tapi juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa ada kedamaian yang perlahan meresap dalam dirinya, meskipun rasa kesedihan itu belum hilang sepenuhnya. "Jadi, aku hanya harus menerima semuanya? Menerima bahwa aku terpuruk?" tanya Arga dengan suara ragu. Teddy tersenyum lembut. "Menerima bukan berarti menyerah, Arga. Itu berarti memahami bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, dan kadang kita harus mengalir dengan arusnya. Hanya dengan menerima, kita bisa menemukan jalan yang lebih tenang setelah badai." Kata-kata itu menghantam Arga, seperti sebuah pencerahan yang datang begitu tiba-tiba. Mungkin
Selama ini dia terlalu keras pada dirinya sendiri, berusaha keras melawan setiap kegagalan dan kesulitan. Teddy mengajarkan padanya bahwa ketenangan bisa ditemukan dalam penerimaan, dan dalam penerimaan itulah Arga akan mulai menemukan jalannya kembali. Di bawah langit yang mulai cerah, Arga merasa seolah sesuatu yang berat dalam dirinya mulai terangkat, meski ia belum sepenuhnya mengerti. Tapi satu hal yang jelas, pertemuan dengan Teddy, seorang pria tua yang sederhana namun bijak, telah membuka jalan baru bagi Arga untuk memulai perjalanan hidup yang berbeda. Sebuah perjalanan yang bukan tentang melawan arus, tetapi tentang belajar mengalir bersama kehidupan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Teddy terasa berbeda bagi Arga. Meskipun kehidupannya masih jauh dari sempurna, ada sesuatu yang baru muncul dalam dirinya. Sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang arti penerimaan. Namun, seperti halnya perubahan besar yang sering datang dengan perlahan, Arga merasa cemas apakah dirinya benar-benar bisa mengubah cara pandangnya dalam waktu singkat. Pagi itu, Teddy mengundangnya kembali ke taman, seperti biasa, untuk melanjutkan pelajaran yang baru dimulai. Matahari belum sepenuhnya terbit, dan udara pagi yang segar membawa ketenangan yang tak bisa ditemukan di tengah riuhnya dunia. Teddy duduk di bangku taman, seperti menunggu kedatangan Arga. Ketika Arga duduk di sampingnya, Teddy tidak langsung berbicara, seolah memberi ruang bagi pikiran Arga untuk mencari jalan sendiri. Lalu, dengan suara tenang, Teddy berkata, "Aku ingin kau berpikir lebih dalam, Arga. Apa yang kau lawan dalam hidupmu? Kenapa kau merasa harus selalu menang?" Pertanyaan itu mengalir begitu saja, tetapi bagi Arga, itu seperti pukulan di hati. Ia terdiam, mencoba mencerna kata-kata Teddy. "Apa yang aku lawan?" pikirnya. Arga seringkali merasa bahwa ia harus melawan segala hal, kegagalan, rasa sakit, ketakutan, akan masa depan yang tidak pasti. Ia merasa terperangkap dalam siklus perlawanan yang tak berujung. Semua yang terjadi dalam hidupnya adalah sesuatu yang harus ditaklukkan, dikalahkan, agar ia bisa merasa hidupnya berarti. Namun, apa yang Teddy katakan mulai meresap dalam dirinya. Aku selalu merasa bahwa aku harus menang, atau aku akan kalah," jawab Arga perlahan. Suaranya mencerminkan kebingungan yang mendalam. "Aku takut jika aku menyerah, aku akan dianggap lemah, tidak berdaya." Teddy mengangguk pelan, kemudian memandang jauh ke depan, seakan melihat sesuatu yang jauh melampaui dunia yang bisa dilihat oleh mata. "Arga, pernahkah kau melihat sungai yang mengalir? Ia tidak pernah melawan batu-batu yang ada di depannya. Ia hanya mengalir. Ia menerima arus yang ada dan tetap bergerak maju, meskipun kadang arus itu deras dan penuh rintangan. Namun ia tidak berhenti. Ia mengalir dengan cara yang tidak memaksakan diri." Arga menatap Teddy dengan tatapan yang penuh tanda tanya. "Jadi," kata Arga dengan pelan, "aku harus menerima semua kegagalan ini begitu saja, tanpa berusaha mengubahnya?" Teddy tersenyum lembut, mengangguk perlahan. "Penerimaan bukan berarti menyerah, Arga. Itu berarti menghargai bahwa dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita tidak bisa melawan arus sungai sepanjang waktu. Jika kita terlalu keras, kita justru akan terseret oleh arus itu. Tetapi jika kita belajar mengalir bersamanya, kita akan sampai ke tempat yang lebih tenang, lebih damai." Kata-kata itu membalut hati Arga seperti pelukan yang lembut, namun penuh makna. Dia bisa merasakannya, sesuatu yang dalam dan menenangkan, meskipun penuh misteri. Penerimaan, seperti yang tadi katakan, bukan tentang menyerah atau berhenti berusaha. Itu adalah tentang belajar hidup dengan apa adanya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Arga mulai berpikir, mungkin selama ini dia terlalu keras pada dirinya sendiri. Mungkin selama ini dia terlalu fokus pada hasil akhir, pada kemenangan, dan lupa untuk menghargai setiap langkah kecil yang telah ia ambil. Namun, hal itu tidak mudah. Seperti halnya sungai yang harus mengalir melalui bebatuan tajam dan curam, Arga merasa dirinya juga harus melewati banyak rintangan. Penerimaan ini membutuhkan waktu. Tetapi di balik setiap ketidakpastian yang ia rasakan,
Ada sebuah kebijaksanaan yang mulai muncul, bahwa hidup bukanlah tentang selalu menang, tetapi tentang bagaimana kita merespon setiap peristiwa yang datang. Hari demi hari, Teddy mengajaknya untuk lebih merenung dan melibatkan diri dalam proses ini. "Lihatlah di sekitarmu, Arga," kata Teddy suatu hari, sambil menunjuk sebuah bunga liar yang tumbuh di sela-sela jalan setapak taman. "Apa yang bisa kau lihat dari bunga ini?" Arga menatap bunga itu, yang meskipun sederhana, tampak begitu indah dengan kelopak-kelopak putihnya yang lembut, berani tumbuh meski hanya di tempat yang sempit. "Bunga itu tumbuh di tempat yang tidak disangka-sangka, ya?" kata Arga perlahan, mulai melihat makna dari apa yang dimaksud Teddy. "Ya," jawab Teddy. "Bunga itu tidak memaksa untuk tumbuh di tempat yang lebih besar atau lebih baik. Ia menerima keadaan dan tumbuh dengan cara yang ia bisa. Begitulah hidup kita. Harapan bukan selalu tentang menunggu perubahan besar atau kejadian spektakuler. Ia tumbuh dalam hal-hal kecil, dalam kepingan-kepingan yang mungkin tampak remeh, namun memiliki makna yang besar." Arga mulai memahami pelajaran itu. Setiap hari, ia mulai mencari hal-hal kecil yang bisa ia syukuri, momen-momen yang biasanya terlewatkan begitu saja. Sebuah senyuman dari seseorang di jalan, udara segar yang memasuki paru-parunya, atau bahkan secangkir kopi pagi yang menghangatkan tubuhnya. Dalam hal-hal kecil itu, Arga mulai menemukan bahwa harapan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan dramatis. Kadang, harapan itu ada dalam kepingan-kepingan yang sederhana. Di tengah perjalanan ini, Arga sadar bahwa penerimaan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kebebasan. Ia belajar untuk berhenti melawan dunia dan mulai menerima alur kehidupan, meski kadang terasa sulit. Dalam penerimaan itu, ia mulai merasakan kedamaian, seperti sungai yang mengalir, membawa dirinya menuju tempat yang lebih tenang, walaupun perjalanan itu masih panjang. Penerimaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan untuk belajar mengalir bersama arus hidup, tanpa takut atau ragu. Dan dalam perjalanan itu, Arga mulai merasa bahwa meskipun dunia terkadang terasa runtuh, ada keindahan yang bisa ditemukan dalam setiap aliran yang kita hadapi. Setelah beberapa minggu bersama Teddy, Arga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Walaupun langkah-langkahnya masih penuh keraguan, ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menunggu keajaiban besar, melainkan tentang menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil yang seringkali terabaikan. Namun, belajar menerima adalah satu hal, dan mengubah kebiasaan serta pola pikir yang telah bertahun-tahun terbentuk adalah hal yang lain. Suatu pagi, Teddy mengundang Arga untuk kembali bertemu di taman. Seperti biasanya, udara pagi terasa sejuk, dan daun-daun menari tertiup angin seolah mengundang kedamaian. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Teddy memandangnya. Teddy tersenyum, seolah tahu persis apa yang ada dalam pikiran Arga. "Aku ingin memberimu tugas," kata Teddy, suaranya begitu tenang. "Hari ini, carilah satu hal kecil yang membuatmu merasa bersyukur. Setiap hari, lakukan itu, bahkan jika itu tampak tak berarti. Temukan kepingan-kepingan harapan dalam hidupmu." Arga menatap Teddy dengan penuh tanda tanya. "Satu hal kecil?" ia bertanya, mencoba memahami maksudnya. "Apakah itu berarti aku hanya perlu merasa bersyukur atas hal-hal yang sederhana? Bukankah itu terlalu mudah?" Teddy mengangguk, lalu berkata dengan lembut, "Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, Arga. Namun seringkali kita melewatkan hal-hal kecil yang bisa memberikan kita kedamaian dan harapan. Harapan bukanlah tentang menunggu perubahan besar. Ia ada dalam setiap momen sederhana, dalam setiap perasaan yang kita alami sehari-hari. Cobalah untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan temukan kepingan harapan itu, meski sekecil apapun itu." Arga terdiam, masih merasa skeptis, tetapi dia tahu bahwa Teddy tidak akan memberinya tugas tanpa alasan. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, dan bertekad untuk mencoba. Hari itu, ia berjalan pulang dari taman dengan penuh pikiran, mencari-cari sesuatu yang bisa ia syukuri. Di sepanjang jalan,
ia memperhatikan segala hal dengan cara yang baru. Namun, apa yang ia temui hanya jalanan yang basah karena hujan semalam, tumpukan sampah di pinggir jalan, dan wajah-wajah yang tergesa-gesa, seakan tak ada yang peduli dengan orang di sekitarnya. Arga merasa kecewa. Ini sulit, pikirnya. Bagaimana bisa aku menemukan hal-hal yang bersyukur jika semuanya terlihat begitu buruk? Namun, malam itu, ketika Arga duduk di beranda rumahnya, ia melihat keluar jendela. Ada bunga liar yang tumbuh di antara celah-celah jalan setapak di depan rumah. Bunga itu, meski tak ada yang merawatnya, tumbuh dengan indahnya, menyembul dari tanah yang keras, seolah menantang dunia untuk tetap hidup meski tak ada yang peduli. Itu adalah momen yang mengubah segalanya. Dengan hati yang lebih tenang, Arga berdiri dan menatap bunga liar itu. Ia tiba-tiba merasakan sebuah kedamaian yang dalam. Dalam kepolosan dan keberanian bunga itu, Arga menemukan sebuah pelajaran yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Harapan ternyata tidak datang dari hal-hal besar dan spektakuler. Harapan itu ada di hal-hal yang sering kali terlupakan, di hal-hal yang tampaknya remeh namun penuh makna. Bunga itu, yang berani tumbuh meskipun dunia tak mendukungnya, adalah simbol dari keberanian untuk bertahan hidup, bahkan dalam kesulitan. Keesokan harinya, Arga menemui Teddy dengan semangat yang berbeda. Ia merasa bahwa tugas yang diberikan bukan hanya tentang menemukan satu hal yang patut disyukuri, tetapi juga tentang bagaimana ia melihat dunia. "Aku menemukan sesuatu, Guru," kata Arga dengan penuh keyakinan. "Bunga liar yang tumbuh di antara jalan setapak itu. Aku menyadari bahwa harapan itu tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, tetapi ia hadir dalam setiap hal kecil yang kita lewati." Teddy tersenyum, tatapannya penuh kebijaksanaan. "Harapan memang sering datang dalam bentuk yang tak terduga," katanya dengan lembut. "Terkadang, kita terlalu fokus pada tujuan besar, pada perubahan besar yang kita tunggu-tunggu, hingga kita lupa bahwa setiap langkah kecil kita adalah bagian dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Harapan, Arga, bukan tentang apa yang akan datang, tetapi tentang apa yang kita temukan dalam perjalanan itu." Arga meresapi kata-kata Teddy, dan perlahan-lahan ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Setiap hari, ia mulai mencatat hal-hal kecil yang memberi rasa syukur, suara hujan yang menenangkan, senyuman dari orang asing, atau secangkir teh hangat di pagi hari. Semua hal kecil itu, meskipun tampak sepele, memberikan kedamaian dan mengingatkannya bahwa ada banyak alasan untuk tetap bertahan, bahkan dalam keterpurukan. Namun, hal ini tidak datang dengan mudah. Ada hari-hari ketika Arga merasa kelelahan, ketika ia hampir lupa untuk mencari hal-hal kecil yang bisa ia syukuri. Di saat-saat itu, Teddy selalu mengingatkan Arga bahwa mencari kepingan harapan itu bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kesabaran untuk melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka. "Harapan tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, Arga," kata Teddy suatu hari. "Terkadang, ia hadir dalam kesederhanaan, dalam sesuatu yang tidak kita perhatikan sebelumnya. Tapi setiap kepingan harapan itu, meskipun kecil, adalah cahaya yang perlahan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih penuh dan berarti." Dengan setiap langkah kecil yang diambil, Arga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia belajar untuk menghargai momen-momen kecil yang sebelumnya terlewatkan dan menemukan kedamaian dalam hal-hal sederhana yang datang dalam hidupnya. Harapan, seperti yang diajarkan Teddy, bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi sesuatu yang bisa ditemukan dalam setiap langkah yang kita ambil. Hari-hari Arga semakin penuh dengan pencarian, bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang cara ia berhubungan dengan dunia di sekitarnya. Meskipun ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, masih ada satu pelajaran besar yang harus dipelajari, bahwa perjalanan hidup ini, meskipun sangat pribadi, tidak dimaksudkan untuk dijalani seorang diri. Suatu sore, ketika udara mulai memudar menjadi jingga, Teddy mengundang Arga untuk berjalan bersamanya di taman yang sama. Arga merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang lebih dalam dan lebih berarti. Begitu mereka duduk di bawah pohon besar yang telah lama berdiri,
Teddy memulai percakapan yang kali ini terasa lebih berat dari biasanya. "Arga, tahukah kamu bahwa tidak ada burung yang dapat terbang sendirian ketika ia terluka?" tanya Teddy dengan nada yang lembut, namun penuh makna. Arga menatap Teddy, kebingungannya jelas terlihat. "Burung terluka? Maksud guru?" Teddy mengangguk, matanya terfokus pada angin sore yang berhembus pelan. "Suatu hari, aku mendengar kisah tentang seekor burung yang terluka. Ia terjatuh dan tidak bisa terbang. Semua burung lainnya terus terbang tinggi di langit, tetapi burung yang terluka itu tak mampu mengikuti mereka. Lalu, burung-burung itu, meskipun mereka terus melanjutkan perjalanan mereka, kembali dan menemani burung yang terluka itu. Mereka tidak hanya menunggu burung itu sembuh, tetapi mereka membantunya belajar untuk melompat, untuk mengangkat sayapnya kembali." Teddy berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Arga merenung, mencoba menghubungkan kisah ini dengan perjalanan hidupnya sendiri. "Apakah kamu merasa selama ini seperti burung yang terluka, Arga?" tanya Teddy dengan lembut, tanpa paksaan. Arga terdiam. Pertanyaan itu seperti cermin yang memantulkan wajahnya yang penuh ketegaran, namun juga penuh keraguan. Sejak ia merasakan beban hidup yang begitu berat, kehilangan pekerjaan, hubungan yang kandas, dan krisis dalam dirinya, ia merasa terpisah, seolah hidupnya adalah perjuangan yang harus dia lakukan sendirian. Ia mengabaikan orang-orang di sekitarnya, merasa bahwa jika ia menerima bantuan, itu berarti ia lemah. "Tadi malam, aku mendengar suara tawa teman-temanku di kejauhan," Arga berkata pelan. Suara itu hampir tenggelam dalam kebisuan malam. "Tapi aku merasa seperti aku tidak layak berada di sana. Aku merasa seperti mereka bisa terus berjalan maju. Sementara aku terjatuh, terluka, dan tak mampu ikut mereka lagi." Teddy mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya penuh kebijaksanaan. "Arga," katanya dengan lembut, "perjalanan hidup ini memang penuh dengan rintangan, dan terkadang kita merasa terjatuh, bahkan tak bisa bangkit. Tetapi itulah mengapa kita tidak ditakdirkan untuk berjalan sendirian. Di dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan diri kita sendiri. Seperti burung yang terluka itu, kadang kita perlu orang lain untuk membantu kita bangkit kembali." Arga menundukkan kepala, merasakan beban di dadanya sedikit terangkat oleh kata-kata Teddy. Ia tahu bahwa ia telah lama menutup dirinya dari orang-orang yang peduli padanya. Teman-temannya, keluarganya, semua orang yang pernah ada di sekitarnya, ia rasakan seperti bayangan yang semakin menjauh, dan ia merasa tak ada yang bisa mengerti rasa sakit yang ia alami. Namun, kata-kata Teddy memecah keheningan itu. Teddy mengingatkannya bahwa dalam kehadiran orang lain, kita sering menemukan harapan yang mungkin tak bisa kita temukan sendirian. "Beban hidup, Arga," lanjut Teddy, "akan terasa lebih ringan jika kita membaginya dengan orang lain. Begitu juga dengan harapan. Ketika kita memberi harapan kepada orang lain, kita sebenarnya sedang memberi harapan kepada diri kita sendiri." Teddy mengambil napas dalam, dan senyum bijaknya hadir kembali. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Kita sering merasa bahwa kebahagiaan dan kesuksesan adalah hal yang harus kita raih sendirian. Tapi, ingatlah bahwa jalan yang penuh dengan kebersamaan adalah jalan yang lebih ringan. Dan tidak ada yang lebih indah daripada berjalan bersama seseorang yang bisa menuntunmu pada harapan yang hilang." Arga merasa kata-kata itu menyentuh jauh dalam hatinya. Ada sesuatu yang menenangkan, seolah langit yang tadinya gelap tiba-tiba cerah. Ia mulai berpikir tentang teman-temannya yang dulu, tentang orang-orang yang selalu ada di dekatnya, meski ia seringkali mengabaikan mereka. Dia menyadari bahwa, meski hidup terasa berat, mereka mungkin telah siap untuk membantu, jika saja ia mau membuka hati dan menerima kehadiran mereka. Sejak saat itu, Arga mulai perlahan membuka dirinya kembali. Ia mulai menghubungi teman-temannya, berbicara dengan keluarganya, dan memberi ruang untuk mereka dalam hidupnya. Meskipun pada awalnya ia merasa canggung, sedikit demi sedikit ia merasakan kehangatan dalam kebersamaan itu. Dalam percakapan-percakapan yang penuh makna, dalam tawa dan dukungan yang ia terima, ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi sendirian.
Ada kekuatan yang ditemukan dalam kebersamaan. Ada harapan yang tumbuh ketika kita membagi beban dan kebaikan dengan orang lain. Teddy pernah berkata, ketika kau membuka hatimu pada orang lain, kau sebenarnya sedang membuka ruang untuk menerima harapan baru dalam hidupmu. Dan sekarang, Arga merasakannya. Setiap kali ia menghabiskan waktu dengan orang yang peduli padanya, ia merasa beban yang ia bawa menjadi lebih ringan dan hidupnya menjadi lebih penuh. Malam itu, ketika Arga berbaring di tempat tidurnya, ia merasa sesuatu yang baru dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kesendirian. Ia tahu bahwa meskipun jalan hidup ini penuh dengan ketidakpastian, ia tidak harus melaluinya sendirian. Ada tangan yang siap membantunya bangkit, ada hati yang siap memberinya kekuatan. Dengan membuka diri pada dunia dan menerima kebersamaan, Arga mulai menemukan jalan menuju penyembuhan. Dan seperti burung yang terbang tinggi setelah dibantu oleh temannya, Arga kini merasa bahwa ia pun bisa terbang kembali, meskipun perlahan. Karena harapan tidak hanya ditemukan dalam diri kita sendiri, tetapi juga dalam hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Hari-hari berlalu, dan meskipun Arga mulai merasa sedikit lebih ringan, ia masih sering kali tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Ia ingin semuanya selesai dengan cepat, ingin hidupnya kembali utuh seperti dulu, ingin kesulitan-kesulitan yang ia rasakan lenyap dalam sekejap. Tetapi Teddy, sang guru bijak, tahu bahwa perjalanan Arga baru saja dimulai, dan ada satu hal besar yang harus dipahami, bahwa waktu adalah sahabat sejati yang akan mengajarkan tentang kesabaran, proses, dan ketenangan. Suatu pagi yang cerah, Teddy mengundang Arga untuk berjalan-jalan di kebun kecil di dekat rumahnya. Udara segar pagi itu membawa kedamaian, dan sinar matahari yang lembut menyinari daun-daun yang bergetar pelan di bawah angin. Mereka duduk di bawah pohon besar yang sudah bertahun-tahun tumbuh di sana. Pohon yang begitu kuat dan tegak, meskipun telah melalui banyak musim. "Apakah kamu melihat pohon ini, Arga?" Teddy bertanya, suaranya pelan namun penuh makna. Pohon ini sudah tumbuh selama bertahun-tahun. Akar-akarnya begitu dalam, dan cabang-cabangnya begitu kuat. Namun, pohon ini tidak tumbuh dengan cepat. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh seperti ini. Arga menatap pohon itu, merenung sejenak. Apa yang ingin guru katakan tentang pohon ini? Teddy tersenyum, senyum yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Pohon ini mengajarkan kita banyak hal. Ia tidak terburu-buru untuk tumbuh besar. Setiap tahunnya, ia hanya menambah sedikit demi sedikit lapisan pertumbuhannya. Hujan, panas, angin, semua itu datang dan pergi. Namun pohon ini tetap berdiri, perlahan-lahan tumbuh dengan sabar. Arga mulai meresapi kata-kata Teddy. Terkadang ia merasa seperti pohon itu, perlahan-lahan tumbuh, namun tak tahu apakah ia akan mencapai tempat yang lebih baik. Ia merasa bahwa hidupnya, seperti pohon itu, penuh dengan perjalanan yang lambat, penuh dengan keraguan, dan tidak ada jaminan kapan semuanya akan berubah. Teddy melanjutkan, tumbuh itu bukan tentang kecepatan. Tumbuh itu tentang keteguhan dan kesabaran. Begitu juga dengan hidupmu. Proses penyembuhanmu, perbaikan hidupmu, semuanya membutuhkan waktu. Jika kamu terburu-buru, kamu akan melewatkan banyak hal berharga yang bisa mengajarimu bagaimana bertumbuh dengan bijak. Arga memandang pohon itu dengan lebih mendalam. Ia mulai menyadari bahwa setiap cabang yang tumbuh, setiap daun yang baru bermekaran, semuanya adalah hasil dari waktu yang dijalani. Tidak ada pohon yang langsung tumbuh besar dalam semalam. Semua membutuhkan kesabaran, proses, dan ketekunan. Aku sering merasa bahwa hidupku harus cepat berubah, Guru, kata Arga dengan suara yang dipenuhi keputusasaan. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu, ingin menghapus semua kesalahan dan rasa sakit. Tetapi mengapa prosesnya terasa begitu lama? Mengapa aku tidak bisa sembuh dan bangkit lebih cepat? Teddy menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. Arga, kadang-kadang kita ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat karena kita tidak sabar dengan rasa sakit dan kegagalan. Tetapi ingatlah, waktu bukanlah musuh.
Waktu adalah sahabat yang akan mengajarkan kita pelajaran yang tak bisa didapatkan dengan cara yang lebih cepat. Seperti pohon ini, setiap tahapan pertumbuhanmu adalah sesuatu yang berharga. Tanpa waktu, kamu tidak akan bisa melihat hasil yang penuh makna. Arga merasa ada beban yang sedikit terangkat dari bahunya. Ia mulai mengerti bahwa proses hidup, meskipun terasa lambat, adalah bagian penting dari perjalanan itu sendiri. Tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan atau kesuksesan yang sejati. Apa yang ia alami, baik itu kegagalan, kesulitan, ataupun rasa sakit, adalah bagian dari lapisan-lapisan yang akan membentuknya menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Teddy melanjutkan, ketika pohon ini tumbuh, ia tidak terburu-buru, bukan? Ia tahu bahwa setiap langkah kecil menuju pertumbuhannya adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang lebih besar. Begitu juga dengan hidupmu, Arga. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, meskipun terasa tidak berarti, adalah bagian dari proses yang lebih besar yang sedang membentuk dirimu. Dan waktu, kata Teddy dengan lembut, waktu tidak akan mempercepat langkahmu, tapi waktu akan mengajarkan bagaimana berjalan tanpa beban. Dengan waktu, kita belajar untuk menerima bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan membawa kita pada tempat yang lebih baik. Arga menatap pohon itu lagi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kedamaian yang dalam. Selama ini, ia selalu merasa cemas, terburu-buru, dan ingin mempercepat proses penyembuhannya. Tetapi kini, ia mulai melihat bahwa hidup tidak perlu dipaksakan. Setiap kesulitan, setiap rasa sakit, setiap kegagalan yang ia alami adalah bagian dari proses yang membentuknya, seperti lapisan-lapisan tanah yang memberi nutrisi pada pohon untuk tumbuh. Ia tahu bahwa tidak ada yang instan dalam hidup ini. Tidak ada keajaiban yang bisa mengubah segalanya dalam semalam. Tetapi ada kedamaian dalam menerima proses itu, dalam berjalan perlahan namun pasti, dan dalam memberi waktu bagi diri untuk tumbuh dan sembuh. Hanya dengan itu, ia bisa merasakan hasil yang sejati, hasil yang penuh makna dan kekuatan, yang tidak datang dengan mudah, tetapi dengan kesabaran dan keteguhan. Malam itu, ketika Arga berbaring di tempat tidurnya, ia merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, ia tidak perlu terburu-buru. Ia hanya perlu terus berjalan, satu langkah kecil pada satu waktu, sambil belajar menerima bahwa waktu adalah teman sejati yang akan membimbingnya menuju perubahan yang lebih baik. Karena, seperti pohon yang tumbuh perlahan namun pasti, begitu pula dengan dirinya. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan yang akan membawa dia pada hidup yang lebih penuh dan lebih berarti. Waktu terasa semakin membentang, dan meskipun Arga telah banyak belajar dari Teddy, ia masih merasakan gelap di beberapa sudut hatinya. Meski sudah mulai memahami bahwa proses penyembuhan itu perlahan dan penuh kesabaran, masih ada perasaan kosong yang sering kali mengganggunya. Ia merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Bahkan saat langit sedikit cerah, awan-awan hitam itu selalu kembali menutupi pandangannya. Namun, hidup kadang mengirimkan ujian yang membawa kita ke titik balik. Momen yang membuat kita melihat dunia dengan cara yang baru, yang membantu kita menyadari kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Itu adalah saat di mana segala sesuatu yang dipelajari terasa seperti puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya, dan tiba-tiba segala yang gelap pun terungkap dalam cahaya yang berbeda. Satu hari, ketika Arga sedang berjalan di taman yang sama dengan tempat ia pertama kali bertemu dengan Teddy, ia melihat seorang wanita muda yang duduk di bangku, wajahnya tertunduk, matanya tampak kosong. Raut wajahnya penuh dengan kesedihan yang begitu nyata, seolah dunia telah runtuh di sekitarnya. Arga merasa tergerak untuk mendekatinya, meskipun ia sendiri masih merasa jauh dari benar-benar memahami kehidupan. Tetapi entah mengapa, sesuatu dalam dirinya berkata untuk mendekat. Wanita itu, setelah beberapa saat, menoleh ke arahnya. Arga bisa merasakan kesedihan yang mendalam di balik matanya. "Maaf," wanita itu berkata, suaranya hampir tenggelam dalam isaknya. "Aku tidak tahu harus kemana, hidupku berantakan.
Aku baru saja kehilangan pekerjaan, dan hubungan yang aku harap bisa bertahan, akhirnya berakhir. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan." Arga terdiam sejenak. Kata-kata itu terdengar sangat familiar, seperti menggema dalam dirinya, mengingatkan pada perasaan yang dulu pernah menguasainya, rasa kehilangan yang membuatnya merasa seolah-olah dunia sedang menghakiminya. Namun, kali ini, ia merasa berbeda. Ada ketenangan dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut dan kebingungannya. Tanpa sadar, ia duduk di samping wanita itu dan berkata dengan lembut, "Aku mengerti perasaanmu. Aku pernah merasa seperti itu juga." Wanita itu menatapnya dengan ragu. Sepertinya kamu sudah baik-baik saja," katanya, meskipun matanya masih tampak penuh keraguan. Arga tersenyum samar, meskipun senyuman itu penuh dengan pemahaman. "Tidak, aku tidak baik-baik saja," jawabnya. "Tetapi aku sedang dalam perjalanan untuk menemukan kembali harapan. Dulu, aku juga merasa hidupku berantakan. Aku kehilangan arah dan merasa tak ada jalan keluar. Tetapi saat aku mulai membuka diri pada orang-orang di sekitarku, aku mulai belajar sesuatu yang penting. Bahwa harapan itu ada di tempat yang tak terduga, di dalam diri kita sendiri, dan di dalam hubungan kita dengan orang lain." Wanita itu mendengarkan dengan seksama. Arga merasa bahwa ia sedang berbicara bukan hanya untuk wanita itu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pelajaran yang ia peroleh dari Teddy, tentang menemukan kekuatan melalui kebersamaan, tentang mengumpulkan kepingan harapan dari hal-hal kecil, dan tentang memberi ruang untuk diri kita tumbuh dan sembuh. "Aku pernah bertemu dengan seorang guru bijak yang memberiku pelajaran besar," lanjut Arga. "Dia mengajarkanku bahwa, meskipun hidup penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian, kita selalu bisa menemukan harapan, bahkan di dalam kegelapan. Harapan itu datang bukan dari sesuatu yang besar, tetapi dari kepingan kecil yang kita temui setiap hari, seperti menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan." Wanita itu menatapnya dengan penuh perhatian, seolah kata-katanya meresap jauh ke dalam hatinya. "Kepingan harapan," ujarnya pelan. "Kamu benar. Terkadang aku merasa semuanya terlalu berat, tapi mungkin aku perlu melihat hal-hal kecil yang masih bisa aku syukuri." Arga tersenyum, merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak hanya mengajar orang lain, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri tentang makna sejati dari harapan. Ia ingat bagaimana Teddy pernah berkata, "Ketika kau membantu orang lain menemukan kepingan harapannya, kau sedang mengumpulkan kepingan harapanmu sendiri." Sebuah keheningan yang penuh makna menyelimuti mereka berdua. Arga merasa bahwa, meskipun ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, ia bisa membantu orang lain melihat kembali cahaya yang tersembunyi di dalam hidup mereka, bahwa dengan memberi harapan pada orang lain, ia juga memberi harapan pada dirinya sendiri. Seiring waktu, pertemuan itu menjadi titik balik bagi Arga. Ia menyadari bahwa dalam memberi, dalam membuka diri untuk berbagi dengan orang lain, ia tidak hanya memperbaiki hidup mereka, tetapi juga memperbaiki dirinya. Setiap kali ia membantu seseorang mengumpulkan kepingan harapan mereka, ia merasakan kekuatan itu kembali padanya. Ia tidak lagi merasa kehilangan arah, sebaliknya, ia merasa lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Malam itu, saat Arga berbaring di tempat tidurnya, ia merasa ada kedamaian dalam dirinya. Ia menyadari bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, bahwa harapan tidak hanya ditemukan dalam pencarian diri sendiri, tetapi juga dalam memberi. Memberi harapan, memberi dukungan, memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh, adalah cara kita menemukan kembali diri kita sendiri. Teddy pernah mengatakan, ketika kau membantu orang lain menemukan kepingan harapannya, kau sebenarnya sedang mengumpulkan kepingan harapanmu sendiri. Arga kini merasakannya dalam setiap kata yang diucapkannya, dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Ia tahu bahwa seperti sungai yang mengalir tanpa henti, harapan akan terus mengalir di dalam dirinya, mengisi ruang-ruang kosong yang dulu ia rasakan, dan membawanya menuju masa depan yang penuh cahaya. Arga terbangun pada pagi yang cerah,
Sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela, menciptakan pola cahaya yang lembut di lantai kayu. Rasanya seperti dunia perlahan-lahan melupakan kepedihan yang ia rasakan sebelumnya. Dalam beberapa bulan terakhir, hidupnya telah berubah, tidak dalam bentuk yang besar dan mencolok, tetapi dalam cara yang lebih dalam, yang hanya bisa dirasakannya sendiri. Kini, ia merasa seperti seseorang yang baru, seseorang yang telah belajar untuk berjalan dengan lebih ringan, dengan harapan yang lebih kuat. Meskipun perjalanan hidupnya belum sempurna, Arga tahu bahwa ia tidak lagi sama dengan orang yang dulu. Ia telah melalui banyak proses, belajar untuk menerima keterpurukan, mengumpulkan harapan dari kepingan-kepingan kecil kehidupan, membuka diri pada orang-orang di sekitarnya, dan menerima bahwa waktu adalah sahabat yang mengajarkan tentang kesabaran dan ketekunan. Setiap langkah kecil yang ia ambil telah membawa dia lebih dekat kepada diri sejatinya, lebih dekat pada cahaya yang selama ini ia cari. Arga merasa, dalam setiap detik kehidupannya, ada kekuatan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Ia kini tahu bahwa harapan bukanlah sesuatu yang datang dengan cepat atau tiba-tiba, tetapi sesuatu yang dibangun perlahan-lahan, dari momen ke momen, dari hari ke hari, seperti cahaya yang semakin terang seiring berjalannya waktu. Harapan itu ada di dalam setiap tindakan kecil, dalam setiap keputusan untuk melanjutkan meski jalan terasa sulit, dalam setiap saat di mana kita memilih untuk tidak menyerah. Pagi itu, setelah sarapan sederhana, Arga memutuskan untuk menemui Teddy untuk terakhir kalinya. Meskipun ia tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah akhir, ia merasa bahwa ada satu hal yang harus ia ucapkan kepada sang guru. Ia ingin berterima kasih untuk setiap pelajaran, untuk setiap kata bijak, dan untuk setiap momen yang telah mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Teddy, seperti biasa, duduk di kursi kayunya di bawah pohon besar di taman. Ia terlihat tenang, seolah tak terpengaruh oleh waktu yang terus berjalan. Arga mendekat dan duduk di sampingnya. Ada senyuman kecil di wajah Teddy, seolah ia sudah tahu apa yang akan dikatakan Arga. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, Guru," kata Arga, suaranya dipenuhi dengan rasa syukur. "Aku merasa telah belajar banyak dari setiap pelajaran yang kau beri. Sekarang, aku merasa lebih kuat dan lebih tenang. Aku tidak lagi takut pada masa depan. Aku tahu bahwa hidupku akan terus tumbuh, meskipun perlahan. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa harapan itu selalu ada, meskipun kadang sulit untuk terlihat." Teddy menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Kau sudah belajar banyak, Arga. Tetapi ingatlah satu hal, hidup ini bukan tentang mencapai kesempurnaan atau kebahagiaan yang sempurna. Hidup ini tentang perjalanan, tentang mengumpulkan kepingan-kepingan harapan yang datang dalam berbagai bentuk, dalam hubungan, dalam pengalaman, dalam kesulitan, bahkan dalam kegagalan. Semua itu membentuk kita menjadi lebih utuh, lebih sadar, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang." Teddy menghela napas pelan, kemudian melanjutkan, "Hidup adalah tentang mengumpulkan kepingan-kepingan harapan, bahkan ketika harapan itu terasa jauh. Pada akhirnya, kepingan-kepingan itu akan menjadi cahaya yang utuh. Mereka akan membimbingmu melalui kegelapan, memberi arah saat kau merasa tersesat. Kepingan-kepingan itulah yang akan mengubahmu dari seorang yang pernah terpuruk menjadi seseorang yang penuh kekuatan dan kebijaksanaan." Arga menunduk, merenung sejenak. Kata-kata Teddy kembali mengingatkannya bahwa prosesnya belum selesai. Harapan yang telah ia kumpulkan selama ini masih harus dijaga, dihargai, dan terus dibangun. Hidupnya kini bukan tentang mencoba mencapai suatu tujuan yang tidak pasti, tetapi tentang menikmati setiap langkah perjalanan, belajar dari setiap momen, dan mengumpulkan harapan dari setiap hari yang ia jalani. "Teddy," kata Arga setelah beberapa saat, "aku mengerti sekarang. Aku mengerti bahwa hidup bukanlah tentang berlari menuju tujuan tertentu, tetapi tentang merasakan setiap langkah. Aku tahu bahwa meskipun masa lalu masih meninggalkan bekas, aku tidak lagi terjebak di sana. Aku bisa melihat ke depan, dan aku tahu bahwa segala yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang harus aku jalani." Teddy tersenyum, senyum yang penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang datang dari pengalaman hidup.
Kau sudah mencapai sesuatu yang sangat berharga, Arga. Kau telah menemukan cara untuk hidup dengan penuh harapan, meskipun dunia ini tidak selalu memberi apa yang kita harapkan. Itu adalah kekuatan sejati, kemampuan untuk tetap percaya pada diri sendiri dan pada dunia, meskipun hidup ini tidak selalu mudah. Saat pertemuan mereka berakhir, Arga merasa ada sesuatu yang mengisi ruang kosong dalam dirinya. Sebuah kedamaian yang dalam, yang datang dari pemahaman bahwa ia telah menemukan harapan dalam dirinya sendiri. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya akan terus berlanjut, dan meskipun tidak ada jaminan bahwa ia akan selalu merasa kuat, ia kini tahu cara untuk mengumpulkan kepingan harapan, sedikit demi sedikit, di setiap langkah. Hari itu, saat Arga berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan, ia menyadari bahwa hidup bukanlah tentang mencari kesempurnaan. Hidup adalah tentang menerima ketidaksempurnaan itu dengan hati yang terbuka, tentang melihat kebaikan dalam hal-hal kecil, dan tentang belajar untuk berjalan dengan harapan, bahkan ketika jalan terasa sulit. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak kepingan harapan, dan dengan itu, ia akan menemukan cahaya yang utuh, yang akan terus menyinari jalannya, bahkan di tengah kegelapan. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.